Benar bahwa statement-statement pejabat The Fed mengatakan bahwa penurunan suku bunga dari The Fed ini baru akan terjadi di second half atau di semester 2 2024 ini. Seperti apa kira-kira kebijakan moneter Bank Indonesia akan menanggapinya? Ya, pertama mungkin kita harus melihat juga bahwa ini masih sangat data dependent ya. Jadi dari waktu ke waktu memang kita lihat ada perubahan-perubahan ekspektasi pasar maupun pernyataan dari Fed. Kita ingat di September Oktober lalu bahkan ada keyakinan pasar belum dalam waktu dekat Fed akan menurunkan bunga ya. Karena pertumbuhan masih sangat baik, penurunan suku bunga belum di depan mata. Tapi keyakinan pasar saat ini bahwa perlambatan ekonomi Amerika mulai terjadi dan akan ada penurunan suku bunga ya secara terbatas. Pasar dalam hal ini berekspektasi 150 basis poin bahkan ada arah ke sana, sedangkan dari Fed ekspektasinya dari dot plot itu 75 basis poin. Dan ini tentunya juga akan berdampak ya ke suku bunga bank sentral kita, di mana juga salah satu faktor yang dipertimbangkan selain kondisi inflasi, kurs, variabel makro yang lain, ya tentu salah satu yang menjadi variabel penentu adalah juga bagaimana Fed akan mengarahkan kebijakan moneternya ke depan. Jadi kalau misalnya Fed menurunkan suku bunga, kelihatannya ini terbuka ruang yang Oke. cukup lebar buat bank sentral kita untuk juga menurunkan. Suku bunga di 2024 ini. Tadi karena Pak David menyebut ini masih akan sangat-sangat bergantung pada keadaan data atau sangat-sangat data dependent. Nah, dalam hal ini kira-kira indikator-indikator data makroekonomi apa saja yang akan memiliki peluang kuat untuk memprediksi kapan kira-kira penurunan suku bunga 2024 ini akan terjadi? Ya, pasti utamanya adalah inflasi ya. Inflasi kita tahu di Amerika itu sempat dalam tren menurun di November bahkan sampai 3,1%, walaupun di Desember kembali naik ke 3,2. 3,4%. Ini turut mempengaruhi dinamika pasar tentunya. Selain itu juga faktor lain yang dilihat oleh Fed itu adalah kondisi ketenaga kerjaan, pasar retail, kondisi manufaktur, dan juga pulsa ekonomi ya, economic pulse daripada Amerika Serikat sendiri tentu akan sangat dipantau oleh Fed ya. Jadi itu menjadi satu faktor utama buat Fed. Sedangkan bank sentral kita ya itu kebijakan Fed menjadi salah satu penentu, tapi tentu banyak yang menjadi pertimbangan BI selain indikator-indikator eksternal balance seperti kurs, neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan, tentu juga dilihat inflasi juga dan data-data makro lain seperti kondisi manufaktur dan seterusnya. Tadi ada sempat bilang juga Pak David bahwa penurunannya ini berkisar antara sekitar 75 basis point. Nah, penurunan ini bersifat partially, dalam hal ini apakah Anda 50-25 atau 25 3 kali, bagaimana juga Anda berekspektasikannya? Ya, 75 ini dari anggota Fed ya. Anggota Fed kita tahu ada Hmm. 19 orang, ada yang mengatakan bahwa belum waktunya untuk menurunkan, ada yang sangat dovish dengan mengatakan bisa sampai 100 poin, basis poin ya. Tapi secara median kita melihatnya dari risalah meeting dari Fed itu rata-rata mereka mengatakan 75 basis poin. Ya, jadi ini pun waktunya bisa berbeda-beda kita lihat dari satu anggota Fed dengan anggota Fed yang lain ya. Jadi Hmm. pandangannya sangat beragam dan ini kembali saya katakan sangat data dependent. Oke. Dan sejauh ini sih memang market sendiri lebih dovish lagi ya. Market mengatakan dari pasar futures itu kita lihat Fed kemungkinan bisa saja menurunkan sampai 150 basis poin. Paling Hmm. cepat market mengatakan bisa di bulan Maret ini. Dan namun secara umum pelaku pasar melihatnya di Juni ya baru akan ada kemungkinan Hmm. penurunan suku bunga Fed. Di half 2 2024 ya Pak David. Nah, sekarang tentunya pertanyaannya jika di half kedua 2024 akhirnya Fed Fund Rate diturunkan, seberapa cepat Bank Indonesia akan meresponnya dengan mengikuti penurunan suku bunga pula? Iya, kalau betul-betul memang arah variabel makro di Amerika memang mengarah kepada penurunan suku bunga di memasuki semester 2 ini, bisa saja bahkan
bank sentral kita lebih cepat nih menurunkannya. Karena kalau Hmm. melihat dari fundamental kita, terutama kondisi inflasi, itu sangat kondusif ya. Begitu juga kalau kita lihat dari sisi kurs ya. Tapi pasti akan dilihat juga oleh bank sentral indikator lain seperti perkembangan kredit, perkembangan DPK, dan juga ekspor impor kita ya. Terutama kalau kita perhatikan ini Ya, kan ya. sejauh ini dari sisi trade surplus kita masih kecenderungan menurun dan ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan. Tapi Ya. eh, dengan menurunnya suku bunga Fed itu probabilitas bank sentral kita ikut menurunkan yang jelas akan semakin besar. Oke, terima kasih banyak Pak sudah cukup jelas. Saya ingin tanggapan Anda mengenai peningkatan kredit yang masih berada di 10,83%, Pak David. Ditambah lagi nanti makin ada penurunan suku bunga. Apakah ini jelas akan semakin memberikan dampak yang baik untuk penyaluran kredit, walau di satu sisi kita ketahui juga tingkat DPK itu masih tumbuh dengan stagnan. Bagaimana analisa Anda? Ya, ya memang sampai akhir tahun kita lihat pertumbuhan kredit cukup baik, double digit 10,38%, dan saya pikir ini di luar ekspektasi juga ya, karena dilihat memang kondisi globalnya masih relatif stagnan, tapi kondisi domestiknya kelihatan cukup kondusif. Padahal di awal tahun kita tahu kan banyak isu-isu negatif ya, termasuk Hmm. kemungkinan perlambatan, resesi, dan seterusnya. Tapi kita lihat secara keseluruhan kredit masih sangat baik. Nah, dengan adanya ekspektasi penurunan tentu ini lebih kondusif lagi ya. Kalau kita lihat, walaupun bank sentral kita menaikkan suku bunga lumayan ya, sekitaran 2,5% tahun lalu, tapi kalau kita lihat suku bunga pasar sebenarnya tidak banyak bergerak ya. Untuk modal kerja dan kredit investasi kenaikannya antara 60 sampai 100 basis poin. Namun kalau kita lihat untuk kredit konsumsi sempat di beberapa bulan tertentu di tahun lalu itu bahkan menurun ya. Jadi kecenderungannya untuk kredit konsumsi suku bunganya malah kecenderungan stagnan ya. Ini mungkin Oke. kaitannya juga dengan kompetisi ya antar bank yang Hmm. relatif sangat ketat ya, sehingga walaupun suku bunga bank sentral kecenderungan meningkat ya, tidak serta merta diikuti Hmm. dengan kenaikan bunga pasar ya. Jadi kalau kita Ya. lihat ini juga menjadi satu faktor penggerak kenapa dari secara keseluruhan pertumbuhan kredit kita masih cukup baik, 10,38% tahun lalu.